Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. Nah, seperti biasa, mari kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap? Teman-teman, dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan, maka dibutuhkan suatu lembaga pengawasan. Nah, saat ini Bank Sentral di Indonesia peranannya sebagai regulator kebijakan moneter. Adapun fungsi pengawasan lembaga keuangan diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, apa yang dimaksud dengan OJK? OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, OJK ini didirikan untuk menggantikan peran dari Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta OJK ini menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Nah, lantas apa tujuan dari OJK ini? Nah, tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ini adalah agar keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian tujuan berikutnya adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, tujuan berikutnya adalah melindungi kepentingan konsumen dan pelanggan. Itu adalah beberapa tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terutama dari tujuan yang ketiga tadi apa? Melindungi kepentingan konsumen. Artinya konsumen ini dapat lebih tenang karena ada OJK yang melindungi mereka. Kemudian fungsi dari OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian apa tugas dari OJK ini? Nah, ada beberapa tugas yang dilaksanakan atau dijalankan oleh OJK. Nah, OJK ini melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap apa saja. Nah, yang pertama adalah kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Kemudian tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang berikutnya adalah tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, teman-teman, untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang yang pertama adalah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, kemudian menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan, kemudian menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, itu adalah tugas atau wewenang dari OJK terkait pelaksanaan tugasnya dalam pengaturan. Nah, selain tugas pengaturan, OJK juga mempunyai tugas pengawasan. Nah, maka OJK ini mempunyai wewenang apa dalam tugas pengawasan? Nah, berikut ini adalah wewenang dari OJK terkait tugas pengawasan. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Nah, berikutnya mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Kemudian yang berikutnya adalah
melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Nah, wewenang berikutnya adalah memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Kemudian melaksanakan penunjukan pengelola statuter, kemudian menetapkan mengenai pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan kemudian wewenang yang terkait pengawasan adalah memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Nah, itu adalah beberapa wewenang dari OJK. Yang pertama tadi adalah terkait wewenang dalam tugas pengaturan, kemudian yang berikutnya ini adalah wewenang terkait dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Sehingga dari beberapa wewenang tersebut, maka OJK ini mempunyai peran OJK adalah yang pertama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian peran yang berikutnya adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Nah, itu adalah beberapa peran dari OJK. Oke ya, teman-teman. Ini adalah pembahasan kita terkait otoritas jasa keuangan. Cukup sekian, jika ada yang kurang jelas silakan tanya di kelas kalian masing-masing. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan pertemuan selanjutnya. Tetap bersama saya Khotim Fadli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.